Halo, selamat datang di BBN Bahas-Bahas Naskah. Di episode ke-5 ini masih dalam tahapan menulis naskah film. Kita akan ngebahas soal sinopsis. Sinopsis itu apa sih? Sinopsis itu adalah gambaran singkat dari awal sampai akhir cerita kita, namun ditulis dengan singkat. Jadi ada kesalahpahaman tentang sinopsis ini karena banyak orang yang tahu sinopsis itu biasanya yang ada di belakang novel kayak gitu. Nah, jadi sinopsis itu terbagi dua. Ada sinopsis simpelnya, sinopsis jualan, sama sinopsis produksi. Nah, yang akan kita bahas ini adalah sinopsis produksi. Terus apa bedanya sih sinopsis produksi sama sinopsis jualan? Nah, kalau sinopsis jualan itu biasanya ada gambaran ceritanya secara singkat, tapi ada bagian tertentu yang itu disimpan agar orang membaca. Kalau contohnya itu novel atau buku cerita, ada yang harus menonton kalau contohnya itu film gitu. Nah, sedangkan naskah produksi itu menceritakan semuanya dari awal sampai akhir secara singkat. Kalau sinopsis jualan itu biasanya ditujukan untuk pembaca ataupun penonton. Nah, sedangkan naskah produksi itu ditunjukkan untuk pihak-pihak yang terlibat di dalam produksi film itu sendiri gitu. Misalnya kayak tim produksi, investor, klien. Kalau dalam pembahasan kali ini kita akan membahas soal bagaimana membuat sinopsis yang singkat. Dan saya akan memakai contoh yang 3 babak. 3 babak sendiri adalah membagi cerita dalam 3 babak gitu kan. Nah, ada awalan, tengah, sama akhir. Awalan itu perkenalan, tengah itu konflik, dan akhir itu adalah resolusi. Nah, dari 3 babak ini maka kita akan gunakan untuk menulis sinopsis. Biasanya kalau saya akan membagi itu dalam 3 paragraf. Simpelnya kayak gini. Misalnya paragraf pertama kita akan menulis bagian awalannya, bagaimana si karakter, dunianya, bagaimana dia hidup. Terus di paragraf kedua saya akan memasukkan itu untuk babak kedua atau konflik, apa yang terjadi, apa yang dia hadapi, bagaimana dia menghadapinya, bagaimana dia menyelesaikannya. Dan di paragraf ketiga saya akan menaruh resolusi. Nah, di situ bagaimana si karakter menyelesaikan masalahnya, apakah dia mendapatkan keinginannya atau tidak, atau dia misalnya tidak dapat keinginannya tapi dia dapatkan kebutuhannya, dan hal-hal seperti itu. Jadi akan lebih singkat. Kalau kita memakai contoh dari episode sebelumnya, yaitu Loklen Adul ingin menjadi penulis profesional tapi dia tidak bisa membaca, mungkin di awalan kita akan di paragraf pertama, di bagian babak pertamanya itu yaitu perkenalan, mungkin saya akan menuliskan Adul seorang buruh bangunan atau buruh angkut, apapun itu, tergantung nanti apa yang akan kita bikin. Dia bekerja sebagai buruh, dia tinggal dengan orang tua yang memiliki banyak anak, dan dia menjalani itu sebagai, anggap ya misalnya buruh bangunan, sebagai buruh bangunan gitu. Nah, diceritakan itu semuanya secara singkat. Nah, terus lanjut misalnya di babak keduanya dari contoh Adul ini, misalnya tiba-tiba temannya dulu yang seangkatan waktu awal-awal memulai karir sebagai buruh bangunan atau kuli bangunan, tiba-tiba sekarang jadi penulis naskah profesional. Dan akhirnya si Adul ke-trigger, padahal dulu mereka sama-sama tidak bisa membaca. Dan akhirnya misalnya temannya itu bercerita kalau dulu dia ikut kursus atau misalnya ikut paket C, akhirnya dia belajar membaca di situ, dan akhirnya dia dapat kesempatan dari salah seorang produser yang biasanya setiap tahun ada datang ke kota mereka dan mencari talenta-talenta penulis yang bisa dibawa ke Jakarta misalnya kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya Adul melakukan itu tuh semuanya. Terus misalnya di babak ketiga ternyata Adul tidak berhasil nih menjadi penulis naskah, tapi ternyata kebutuhannya untuk bisa belajar hal baru
itu bisa setelah dia bisa membaca. Artinya eksplornya lebih luas, karena sebelumnya waktu apa-apa dia harus tanya kepada teman-temannya yang bisa membaca. Nah, setelah dia bisa membaca, akhirnya dia bisa belajar banyak. Bahkan Adul pada akhirnya misalnya belajar bahasa Inggris dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri sebagai penulis naskah. Kan bisa-bisa aja tuh bikin yang kayak gitu. Itu gunanya sinopsis, sehingga ada gambaran singkat yang nanti bisa dibaca oleh pihak-pihak yang terlibat di cerita kalian. Karena biasanya kalau untuk langsung baca naskah panjang itu agak kesulitan, dan sulit menyimpulkannya karena terlalu banyak detail yang harus dibaca. Nah, sedangkan kalau bentuknya sinopsis, si pembaca itu tinggal ngelihat inti-intinya aja yang mau kita ceritakan. Begitu juga buat kita sebagai penulis. Tahap sinopsis ini sangat penting agar kita bisa memetakan ide-ide yang akan kita garap gitu. Jadi kita bisa menganalisa dulu nih, yang mana sih, oh kayaknya jangan yang kayak gini deh. Misalnya yang tadi tuh, oh kayaknya jangan temennya deh motivasinya, tapi misalnya dulu orang yang dia sukai yang akhirnya memotivasi dia untuk menjadi penulis naskah. Nah, apapun itu bisa kalian develop, tulis ulang di dalam sinopsis kalian sebelum ke tahap selanjutnya. Pertama, akan menghemat waktu kalian. Terus yang kedua adalah kalian bisa menyiapkan plot-plot yang ternyata setelah dibaca berulang kali kalian menemukan plot yang paling pas untuk cerita kalian ini, sehingga nanti bisa digarap atau dilanjutkan ke tahap treatment. Dan oke, sekian dulu ya untuk BBN episode kelima ini. Nantikan BBN selanjutnya. Apa yang saya sampaikan di sini berdasarkan apa yang saya pelajari dan saya praktekkan. Kalau ada hal yang kurang, kritikan, sanggahan, bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar. Semoga kita bisa saling sharing dan saling belajar.